Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Gading Nur Hidayah dari Program Studi Pendidikan Biologi NPMA 1D019055. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel tumbuhan. Yang pertama itu ada sel parenkim, yaitu menyokong berdirinya tumbuhan atau fungsi biokimia sebagai dasar bagi semua struktur dan fungsi tumbuhan. Memiliki dinding primer tipis dan sitoplasma yang sangat fungsional. Sel ini hidup saat dewasa membentuk jaringan parenkim pada tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu ada sel kolenkim, tersusun sebagai berkas atau silinder dekat permukaan korteks pada batang, tangkai daun serta sepanjang tulang daun besar. Jarang ditemukan pada akar. Kolenkim adalah jaringan hidup. Sebagai penyokong dalam organ muda, sel kolenkim memiliki dinding primer yang lebih tebal dibandingkan sel parenkim. Kemudian dinding tidak menebal secara merata dan itu merupakan ciri khasnya. Yang ketiga adalah sel sklerenkim. Terdapat dalam jaringan sklerenkim dan dibagi menjadi dua jenis, sklereid atau dinding sel keras dan berbatu terdapat di pengangkut korteks batang tangkai daun, akar, buah, dan biji, dan serabut atau terdapat di akar, batang, daun, dan buah. Kemudian struktur sel tumbuhan. Bisa dilihat inilah struktur sel dari tumbuhan, di mana ada dinding sel, kemudian ada sitoplasma, kemudian ada vakuola, dan secara garis besar tersusun dari 3 bagian. Jadi, struktur sel tumbuhan ini tersusun secara garis besar dari 3 bagian, yaitu membran sel yang di bagian luarnya diselubungi oleh dinding sel, kemudian selapis sitoplasma atau protoplasma yang melapisi dinding itu, dan rongga atau vakuola sentral yang menempati bagian terbesar dalam sel.